Karena sekali lagi tahun baru ini jatuh pada malam Jumat Kliwon. Kalau hitungan Jawa, Jumat Kliwon itu hitungannya 14. Kalau di maknai untuk tahun baru 14 itu ketemunya Tiboloro. Artinya banyak orang setahun ke depan ini orang sakit, merebaknya penyakit di mana-mana, ya sedunia berarti. Termasuk ya banyaknya hal-hal yang bersifat peperangan atau konflik ini mesti banyak sekali. Nah, fungsi ini dewi ngaji ini ku nolak bala. Maka justru selama Muharram niki dikenceng-kencengin jenengan ngaji sifati istighosah untuk lidafil bala. Ku nolak bala. Apalagi besok malam 10 Muharram hari malam Ahad itu tolak bala. Selamatan menti paringnya setahun niki. Kalau yang di luar silakan, nah, itu urusan itu. Wong jopo-jopo nggak ngerti ya nggak apa-apa kan. Dia nggak, mau diterangkan juga nggak ngerti bahwa alam semesta ini ada siklusnya nggak ngerti. Wong dewi juga ada musim kemarau, ada musim rendeng. Kalau di luar masih ada gugur, musim semi, musim salju. Sama. Waktu ini per jam itu ada jatahnya. Ada waktu seanda, ada waktu nahas, ada waktu keberuntungan, ada waktu api. Tahun juga begitu, ada tipe loro, tipe pati, tipe semi. Istighosah ini nolak bala. Seandainya kita meriang, tapi meriangnya terukur, ya paling gergesi lah. Gergesi itu obatnya kan gampang. Orang pilek, orang gergesi, orang demam obatnya cuma minum air putih. Jangan diminum obat, jangan. Orang demam, gergesi, watuk, migrain, pusing itu obatnya cuma minum air putih. Kalau keliengan obatnya ya madu sama air putih. Hilang keliengannya. Kalau migrain minum air putih. Ukurannya berat badan dibagi 20, sudah minum 1 hari itu. Masih normal. Mengobati ya banyu ini kok. Inamal ma'u minal ma'i. Obati penyakitnya sebetulnya ya cuma air. Cuma kadang kan nggak wah kalau banyu kan. Sudah dibawa ke dokter, sudah, oh bagus. Dokter, nggak cuma minum air putih, apa air putih? Padahal putih, air putih ini obat, air mineral. Ini obatnya ginjal. Orang yang kena ginjal ya, diantara macam mungkin ada keluarga atau sedulur yang kena ginjal. Obatnya jangan makan 1 hari. Minimal 18 jam jangan makan, minum saja. Minum, tapi cuma makan apa-apa. 18 jam. Karena di dalam tubuh kita kan Gusti Allah semua obat mau antibiotik, antibodi, anti karsinogen, anti oksidan. Jadi ginjal ini kalau dia nggak ngolah saripati makanan, istirahat ngaso berarti. Cara wong kesel nggak kon kerja. Lah dhewe wis kesel, rezeki kon kerja ya. Mati suwi-suwi. Ginjal juga begitu, nek wis gergesi ginjal, sudah ada tanda-tanda pipisnya berbuih, berbusa. Kemudian pipisnya keruh, boyok loro, bangun tidur badan sakit semua, ini ginjal tidak beres. Bangun tidur kok nggak enak gitu. Obatnya Pak, minum, bangun tidur cepet minum air hangat 1 gelas gede, 2 gelas, 10 menit aja pasti enteng. Silakan coba 10 menit enteng. Terus minum, terus biasanya 15 menit pipis. Setelah selesai pipis, minum lagi 1 gelas gede. Gue 1 jam nggak nyampe pipis lagi, minum lagi segelas, nah sudah hilang semua penyakitnya. Obatnya gampang. Kalau ginjal, uriumnya sudah naik, kreatinnya naik, bilirubinya sudah ada. Kok malah mangani terus daging-daging dimakan, nggak jadi, rusak ginjal. Kalau sudah ada gejala ginjal nggak sehat, cukup minum saja. 18 itu IF, intermittent fastingnya dijalankan. Obatnya kan kalau orang sudah sakit-sakit, makanya sekali 3 kali, 2 kali.
ambil waktu jam 8, nanti makan keduanya jam 3. Jam 8 itu porsi belum telat sarapan. Karena jangan sampai orang tidak sarapan. Kalau ada IF itu kok makannya jam 12, itu bertentangan dengan konsep kesehatan. Karena sarapan itu penting. Kalau nggak sarapan, pankreas rusak juga. Harus sarapan, jam 8 terus sudah makan. Makan, tapi makan lagi jam 3. Nah, setelah jam 3, ojo dipangani apa-apa kecuali minum tok. Walaupun ketika jam 3 sampai jam 8 berikutnya. Sekarang saya tiap hari begitu. Saya tiap hari kan makan di mobil. Saya makan di mobil. Kalau sudah berangkat, saya makan di mobil. Jam 2, kadang jam setengah 3 makan. Kadang baru nyampe sini makan. Tapi nggak mangan meneh kok sampai sesuk jam 8. Jadi hanya minum air putih, air putih. Itu konsep sehat. Walaupun sampai menderita diabetes, menderita kolesterol, asam urat, jantung, mari. Jadi obatnya penyakit itu kasih badan waktu untuk istirahat. Kasih badan waktu istirahat. Terus tidurnya diprosesnya 8 jam. Jadi kalau sampai punya penyakit jantung, punya penyakit kanker, punya penyakit yang berkaitan dengan organ dalam, tidurnya dicukupkan. Apalagi kok kena lever. Lever itu kan karena kurang tidur. Istirahatnya organ dalam itu jam 11 sampai jam 1. Sebetulnya istirahatnya itu enggak lama. Semua organ dalam kita, mau lever, mau jantung, mau ini, istirahatnya itu jam 11 sampai jam 1. Jadi jangan tidur jam 11. Jam 10 sudah mapan kan enggak langsung tidur. Bisa usek, kadang sih nelah, pokoknya kok nyekel HP ora turu-turu. Matikan lampunya, cetek, sudah jam 10 tidur. Setelah tidur, proses organ dalam ini istirahatnya jam 11. Jam 11 sudah istirahat, kudu mandek. Jantung juga istirahat jam 11 itu detak jantung melamban. Karena istirahat. Nanti sampai jam 1, setengah 2, Anda sudah mulai misalnya bangun. Maka sepertiga malam itu jam 2. Setelah ini istirahat semua, sampean tangi minum air hangat. Yang banyak. Langsung keringet gobios. Kotoran yang keluarkan dari keringet itu berarti mengeluarkan kotoran ginjal, urium sama kreatinin. Kan keluarnya kotoran ginjal itu dari pipis dan keringet. Kalau keringetnya kok nggak anget, keringetnya dingin, berarti jantungnya bermasalah. Rumusnya gampang. Kalau keringetnya dingin, jantungnya bermasalah. Kalau keringetnya masih anget, badannya anget, stabil, delok keringetnya sama didirat, isi asin, berarti normal. Kalau keringet itu legi, berarti gulanya sudah tinggi. Karena ketika gula itu tinggi, legi keringet itu, legi. Opil juga didilat nggak asin, legi opil. Nah, itu. Anjuk itu opil sendiri tapi didilat ya, jangan opil wong. Jangan opilnya orang. Opil sendiri, jangan punya orang. Mas, tolong mas, dilatih opilku mas, jangan jadi masalah. Mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh kita sendiri gampang. Orang diabetes, kalau dia makan, setelah makan terus nggak untuk jalan-jalan, jadi orang diabetes itu setelah makan tidak boleh tidur seenggak-enggaknya 4 jam. Jadi kalau makanya orang diabetes itu makannya jam 3, jangan makan maghrib. Kalau makan maghrib 4 jam, jam 10 itu belum bisa tidur. Karena 6 jam prosesnya di pankreas itu 6 jam. Kalau nggak 6 jam tidur, motornya kena. Makanya orang diabetes itu terus motornya melabur baru lama buta karena setelah makan tidur. Kalau orang diabetes kurang minum, ginjalnya yang kena. Jadi orang diabetes minum obat nggak apa-apa, mau metformin, neurobatik nggak apa-apa, tapi minumnya cukup, ginjalnya tetap terpiala. Kalau kurang minum, ginjalnya kena. Kok diabetes senangannya makanya daging-daging, jantungnya kena. Kan artinya menjaga kesehatan kita pintar sendiri, memanage kesehatan sendiri. Jadi umur panjang itu benar takdir, tapi asbabnya ada, kita nggak mampu merawat badan. Roh ini seperti burung yang ada di dalam sangkar. Badan kita ini sangkarnya. Kalau sangkarnya rusak, manusia mabur. Nah, kira-kira begitu. Kalau badan kita sudah rusak,
Cinggoni roh ini sudah abot, mapur wi. Walaupun orang-orang ahli falsafat, ateis nggak percaya ada roh. Roh tidak ada. Orang hidup ini karena sebuah mekanisme dari organ. Kalau organ ini tidak berfungsi, berarti dia mati. Nah, kalau cara pandang seperti itu, ada pengganti organ pakai mesin. Orang meninggal nggak usah dikubur, copot aja jantungnya, ganti alat pemajunya, pakai mesin semua. Toh tidak hidup juga. Karena dalam manusia itu memang ada rohnya. Kalau rohnya sudah keluar, mau diganti organnya, diganti mesin, diganti, nggak bisa hidup juga. Jadi memanage kesehatan sendiri. Karena berkaitan dengan tahun ini namanya tahun Tiboloro, akeh wong meriang. Ojo kaget nanti kok Bu Rina di kliniknya kok rame pasien ya. Satu sisi disyukuri rame pasien. Angger wong akeh wong meriang kan pasiennya pirang-pirang Bu Rina. Ya sarepotan, dokter ini sarepotan. Wong ndongani ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, berarti wong meriang pirang-pirang. Kan sarepotan toh. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, berarti wong meriang pirang-pirang. Ke rumah sakit, keluar rumah sakit, nah itu. Ya sarepotan. Tapi itu cara memanajemen kesehatan. Walaupun ini berbeda pendapat, ikhtilaf. Kan memang satu dokter dengan dokter lainnya beda-beda. Dokter ahli gizi dengan dokter spesialis kanker ya nggak ngerti. Beda ilmu nih. Dokter kecantikan kalau dokter gigi ya nggak ngerti yang beda ilmu nih. Sama-sama gelarnya dokter, satunya dokter kecantikan, satunya spesialis penyakit dalam ya nggak ngerti yang beda. Dokter THT, tenggorokan, hidung, telinga. Terus dijak ngobrol karo dokter kandungan, ya beda-beda pendapatnya. Oh, memang beda jurusannya. Sama-sama dokternya. Nah, kita memanajemen sehat dari diri sendiri. Kalau sampean turu sering mimpi buruk, apa yang tidak sehat? Levernya tidak sehat. Jadi kalau sampean tidur kok sering mimpi buruk, levernya kurang sehat. Lah terus bagaimana obatnya lever? Madu campur air hangat, diminum pagi sore, levernya akan kembali normal. Kedua, istirahatnya yang cukup. Istirahatnya tidur harus 8 jam. Kalau sering mimpi buruk, tidurlah 8 jam. Nanti kan lama-lama mimpinya bagus. Dari buruk menjadi bagus. Mimpi dikejar-kejar orang, kan kadang ketakutan. Terus badan keringatnya dingin, jantungnya tidak sehat. Kencing terus, nah berarti ginjalnya tidak sehat. Kalau sering kentut, usus saja tidak sehat, lambungnya tidak sehat. Sering sendawa, ini kalau spiritual kan wawe ini berarti lambungnya kurang sehat. Walaupun di dalam ada jinnya dan setannya katakan, tapi intinya lambungnya tidak sehat. Di dalamnya kadang ada makhluk halus macam-macam. Moto rabun, jadi cek apa gula darahnya tinggi, apa tensi darahnya tidak stabil, apa HB-nya tidak. Badannya loro kabeh tiap hari, HB-nya bisa jadi turun. Kalau HB turun, ya obatnya nggak repot, makan yang cukup. Kalau HB turun, makan yang cukup. Gizi seimbang, ada buahnya, ada dagingnya. Nah itu kan kadang kalau santri kan mangan yang penting wareg. Jadi sepenting sego semua ke kulupan sambel gelem. Ya ini tidak gizi seimbang. Wareg lemu karbohidrat akeh tapi tidak bergizi. Ya, tapi kalau santri pondok semuanya begitu. Kita dulu ya begitu, sepenting mangan wareg kok. Nggak peduli sentimangan yang terong bakar apa-apa, nggak peduli, sepenting wareg. Nyatanya sampai sekarang ya udah urip sih. Walaupun sing mati juga akeh santri. Sing dini kan sing urip ae. Walaupun sing mriyang ning pondok pirang-pirang. Memanajemen kesehatan. Setelah itu memanajemen perilaku. Orang sakit itu kadang kala pola pikir, pola hidup, pola makan dijaga. Jadi begini, sampean jangan mudah tertarik dengan gaya hidup. Walaupun gaya hidup itu sekarang menjadi kebutuhan. Nggak usah kok di tingkat masyarakat, di tingkat kiai saja loh. Enek kiai undangan ngerti kok ki nggo Pajero. Ini kiai ada rasan-rasan. Kapan di itu Pajero ya kira-kira? Ya kapan? Ya piye ya? Ya kayak proposal ya. Nah.
Akhirnya proposal. Kalau belum mampu nggak usah dipaksakan. Belilah sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Jadi kalau mampunya mobil cilik-cilian murah-murahnya cilik-cilian, ya nyampe juga nyatanya kok. Ya, alhamdulillah Pak Pendi punya Innova, Pak Irham punya Innova, Pak Fatullah punya Innova. Yo, kelasnya sudah kelas menengah lah Pak Fatullah. Udah naik SD Fortuner, nah ngomong ini langsung, wah iya Pak ya kan sesuai dengan kemampuan, kemauan. Padahal kuabenya kepingin tunggu Fortuner tuh kan. Siapa Pak Pendi pengen Fortuner Pak Pendi ya. Yes ancang-ancang. Iki tahun ngarep lunas iki lho Bu. Nah, ngomong karo Bu Rina, lancar-lancar ning. Iki tahun ngarep lunas iki 2026. Iki kira-kira arti genti apa ora? Bu Rina sangat-sangat. Ya nek iso Pajero lho, Pak. Tapi gue sertarane cukup enggak? Semin tawakal jaluk donga Pak Yai. Pak Yai mumet kok jaluk donga. Kan ini udah ancang-ancang apik, tahun depan kan lunas semua toh. Pak Pendi tahun depan lunas, Pak Irham lunas, Pak Tulus lunas. Gitu ngatur ngajeng tuh. Ini 2026 kabeh kok. Kan ukurannya pokok Alphard itu, Alphard kan 2026 lunas. Alphard bulan Agustus. Yang lain kan ngikuti Alphard biar 2 Agustus lah. Jadi mungkin ada yang lunas di bulan Agustus atau Julinya, atau Septembernya atau Oktober. Artinya tahun depan lunas. Ada yang berpikir kita sudah biasa kredit Bu, biasa utang. Gue nak orang diutang malah kendeng nurip. Aku malah kerja rasa-rasan ya karep terus sampean. Tapi mobil yang sudah ada nggak usah dijual. Nanti kalau Innova punya, misalnya Pak Pendi, Innova kasihkan Bu Rina gue transportasi. Bu Rina mau sakit nyopir ya Mbak? Nggak usah lah, nggak usah Pak. Berarti kudu golek sopir berarti. Nah, gue Pak anunya, ya memang ada yang membolehkan, ada yang enggak. Boleh bebas sih sebetulnya. Kadang kan khawatir nak bojo iso nyopir terus belarang-belarang ora balik ada. Ya tuh, macam-macam ya. Pikirannya kan dia aneh-aneh ya. Cuma kadang-kadang kan setelah pinter nyopir akhirnya ketemu sama perempuan pinter nyopir. Jadi sitok ibu nyai, sitok ibu juni bupati, sitok ibu juni Pak Camat, loro nih LC. Nah akhirnya ketemu ngumpul dari siji. Akhirnya cara berpikirnya sosialita beda. Nah, beda terusan. Khawatir seperti itu, khawatir. Ya kan punya ibunya itu punya habitat sendiri lah istilahnya. Sampai ada nama organisasi perkumpulan bunya ini. Kenapa namanya ini? Kenapa artinya? Punya untung bukan anggota nih tenang. Karena punya tidak dikenal sebagai punya, malah dikenal pengusaha. Ini yang ditawari teman malah bergabung di Kadin, Ikatan Dagang dan Industri, Kamar Dagang dan Industri, malah dilamar untuk jadian pengurus di Pringsewu. Enggak terkenal punya ini karo kiai ini loh, kulo dikenal karo kiai malah. Kulo malah dikenal dengan Persatuan Dukun Indonesia, PDI, Persatuan Dukun Indonesia. Yes, nasibnya mono beto-beto. Jadi Persatuan Jamiah Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighah ya. Ada sengkono kuwi. Niku sak Lampung nggih kathah anggota niku atau sedaya? Niku nggih kedah daftar konten. Kedah daftar enten daftar. Oh mboten. Oh sinten turun. Oh tadi tidak semua punya itu mut. Pripun? Oh sing purun nih. Tapi enten juga sing mboten purun. Oh mboten purun nggih. Bu Alfi tumut juga. Mboten. Oh nggih. Punya emang nggak pernah gelem dia anu. Itu ada pengajian di sana ikut. Saya pengajian nanti kita ajak ke Jemena kok. Sampai kalau sendiri masuk angin. Jadi nggak ikut. Pola pikir, kalau pola hidup kan tadi makannya dijaga, pola pikir dijaga. Terus apa selain pola hidup, pola pikir? Pola hidup, pola pikir,
Pola, tadi pola makan, pola hidup, pola pikir. Pikirnya ojo ngoyo. Pikirannya ojo ngoyo.